Oke, practice session untuk materi FPB dan KPK. Sikat, nomor 1. FPB dari dua bilangan adalah 1. Kesimpulan yang pasti benar adalah. Oke, ini saya coba kasih contoh dua bilangan yang FPB-nya 1. Contoh, FPB dari 3 dan 4. Ini berapa nih? Faktor dari 3 berapa? 1 dan 3. Faktor dari 4? 1 kali 4, 2 kali 2. Nah, kalau FPB dari 3 dan 4, coba lihat, yang mana yang sama? Cuman ini ya. Jadi, FPB dari 3 dan 4 adalah 1. Nah, dari kasus ini, kita coba menilai. Kira-kira untuk nomor 1, jawaban yang benar yang mana nih? Opsi A, kedua bilangan sama. Apakah ini sama? Tidak ya. Berarti opsi A salah. Opsi B, kedua bilangan prima. Apakah ini prima dua-duanya? Hanya 3 saja yang bilangan prima. 4 ini bukan prima. Berarti kalau dia bilang kedua bilangan prima, opsi B juga salah. Opsi C, tidak ada faktor persekutuan selain 1. Nah, ini boleh nih. Karena hanya 1 saja yang menjadi faktor persekutuannya. Berarti untuk opsi C boleh kita tandai. Opsi D, ke KPK kedua bilangan adalah 1. Nah, berapa KPK dari 3 dan 4? KPK 3 dan 4 adalah, ya betul, 12. Berarti untuk opsi D juga kurang tepat. Opsi E, kedua bilangan harus ganjil. Apakah keduanya ini ganjil? Tidak ya, hanya 1 saja. Berarti opsi E juga salah. Berarti untuk nomor 1 jawabannya C, cocok. Lanjut, nomor 2. Bilangan 36 faktorisasi primanya ini. Bilangan 60 faktorisasi primanya ini. Faktor prima yang digunakan untuk menentukan FPB adalah, masih ingat, kalau ada faktorisasi prima untuk mencari FPB bagaimana? Oke, saya coba ingatkan kembali. Untuk mencari FPB, itu caranya adalah faktor bersama. Berarti ambil yang sama-sama dimiliki. Terus kita ambil pangkat terkecil. Berarti untuk nomor 2, kalau kita diarahkan untuk mencari FPB-nya, kita lihat nih, yang mana yang sama-sama dimiliki. Di sini faktor 2 ada. Berarti keduanya sama dimiliki. Ini 3, di bawah 3 ada. Oke, berarti ini juga sama-sama dimiliki. Kalau 5, ini hanya di bawah saja, di atas tidak ada. Berarti 5 tidak boleh diambil. Kayak gitu ya. Terus yang mana yang diambil? Yang diambil adalah pangkat terkecil. Berarti di sini yang diambil yang ini nih. Kalau untuk 2, yang diambil bebas-bebas saja karena pangkatnya sama. Saya ambil yang ini deh. Itu. Oke? Nah, kalau kita lihat opsinya, ternyata opsinya tidak menanyakan yang ini. Dia dibahasakan dari A sampai E. Yang mana yang tepat? Opsi A, semua faktor prima yang muncul. Apakah semuanya diambil? Tidak ya, 5 ini tidak diambil. Opsi A salah. Opsi B, faktor prima yang berbeda saja. Ini juga kurang tepat. Opsi C, faktor prima yang sama-sama dimiliki kedua bilangan dengan pangkat terkecil. Nah, ini boleh nih. Opsi D, faktor prima yang sama-sama dimiliki dengan pangkat terbesar. Nah, ini salahnya di sini. Opsi E, semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, ini juga kurang tepat. Berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah C, cocok. Kalau mau diketahui angka pastinya berapa, berarti ini kali ini. FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Berarti 4 kali 3, yaitu 12.
Oke, Boy? Nah, sekarang nomor 3. Perhatikan faktorisasi prima berikut. Untuk menentukan KPK, pangkat yang dipilih adalah. Nah, loh, ini gimana nih? Kalau kita mencari KPK, masih ingat bagaimana caranya? Jadi, saya coba ingatkan kembali. Caranya begini nih. Set. Kalau KPK berarti kelipatan bersama. Namanya kelipatan bersama, penuhi semua kebutuhan. Terus kita ambil pangkat terbesar. Oke? Jadi kalau umpamanya soalnya seperti ini, kita ambil kelipatan bersama dengan cara penuhi semua kebutuhan. Penuhi semua kebutuhan. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Berarti kita ambil yang ini nih. Misal ada dua pangkat 2. Berarti kita ambil 2 pangkat 2-nya. Kenapa? Karena 2 ini sudah diwakili di sini. Kayak gitu ya. Terus 3 pangkat 2 juga kita ambil. 5 juga kita ambil. Karena penuhi semua kebutuhan. Oke? Karena konsekuensinya penuhi semua kebutuhan, berarti kita ambil pangkat terbesar. Coba perhatikan angka 2-nya. Di sini 2, di sini 2 pangkat 2. Yang diambil 2 pangkat 2. Karena yang di atas itu sudah diwadahi di sini. Gitu ya. Nah sekarang, untuk nomor 3, kira-kira jawabannya yang mana? Opsi A, pangkat terkecil dari faktor yang sama. Salah dong. Opsi B, pangkat terbesar dari setiap faktor prima yang muncul. Nah, ini benar nih. Karena dia pangkat terbesar dari setiap faktor prima yang muncul. Oke. C, pangkat yang sama saja, kurang tepat. Opsi D, pangkat terkecil. Yang juga salah. Opsi E, pangkat terbesar yang sama. Oke, pangkat terbesar boleh, tapi bukan yang sama saja. Tapi setiap faktor prima yang muncul. Jadi yang E juga salah. Berarti jawaban yang mana? Opsi B, bebek. Lanjut, nomor 4. Diketahui A sama dengan ini, B sama dengan ini. FPB A, B adalah. Nah, bagaimana cara cari FPB? Tadi sudah dijelaskan. Cara mencari FPB, kita ambil pangkat terkecil dari faktor yang sama-sama dimiliki. Jadi harus ada di A dan harus ada di B. Kebetulan di sini duanya sama-sama ada di atas dan di bawah. 3-nya juga sama-sama ada atas dan di bawah. 5 juga sama-sama ada atas dan di bawah. Karena semuanya sama, kita langsung sikat saja. Kita ambil pangkat yang terkecil. Yang 2, ini nih. Yang mana yang terkecil? Yang di bawah ya. Kalau 3, yang ini yang kecil. Kalau 5, ini bebas. Karena pangkatnya sama. Boleh atas, boleh bawah. Saya ambil yang ini saja. Berarti FPB dari A, B adalah 2 kali 3 kali 5. Opsi apa tuh? Yap, betul. Opsi A, alfa. Nah, sekarang nomor 5. Sikat. Diketahui A itu ini, B itu ini. KPK A, B adalah. Cara mencari KPK bagaimana? Kita ambil semua faktorisasi prima. Dan kita ambil pangkat terbesar. Kayak gitu ya. Jadi langsung saja. Berarti kita ambil yang ini, kita ambil yang ini. 5 diambil tidak? Ambil dong, karena KPK itu adalah kelipatan. Berarti semua faktorisasi prima diambil. Berarti 5-nya juga diambil. Jadi KPK-nya berapa dong? Cari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Itu ada di opsi C. Cocok. Nomor 6. Sikat. Diketahui A sama dengan ini, B sama dengan ini. Bilangan prima yang menjadi faktor KPK A, B, tetapi
bukan faktor FPB A, B adalah. Nah, ini gimana nih? Jadi sekarang gini, kita coba cari dulu faktor KPK A, B itu berapa. Untuk mencari faktor KPK, kita harus melibatkan semuanya. Berarti faktor KPK A, B itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Kita libatkan 2, kita libatkan 3, kita libatkan 5, dan kita libatkan 7. Harus melibatkan semuanya. Kalau faktor FPB A, B, kalau FPB itu apa? Berarti kita melibatkan yang sama saja. Berarti ini 2 dan 3. Oke, saya baca ulang. Bilangan prima yang menjadi faktor KPK A, B, tetapi bukan faktor FPB A, B adalah. Jadi cara bacanya begini. Dia bukan faktor FPB A, B. Berarti ini tidak boleh termasuk, ini tidak boleh termasuk. Nah, jadi ini tidak boleh termasuk, ini tidak boleh termasuk. Berarti yang tersisa apa dong? Iya, betul. 5 dan 7. Berarti jawabannya adalah E, error. Oke, Doki. Nah, nomor 7. Sikat. Perhatikan pernyataan berikut. Ini diberikan pernyataan. Berapa pernyataan yang benar? Oke, kita cek satu-satu. Pernyataan pertama. FPB dari dua bilangan berbeda selalu lebih besar dari kedua bilangan tersebut. Betul tidak? Nah, ingat, kalau FPB itu bahasnya faktor. Kalau faktor, dia bahasannya pembagi. Oke? Saya tuliskan begini. Kalau bahasannya faktor, berarti angkanya tidak mungkin lebih dari bilangan terbesarnya. Contoh, FPB dari 4 dan 6. Itu berapa? Faktor dari 4 berapa? 1 kali 4, 2 kali 2. Faktor dari 6, 1 kali 6, 2 kali 3. Coba perhatikan angkanya. Ada tidak angkanya yang lebih besar dari angka terbesarnya? Ada tidak angka yang lebih besar dari 6? Tidak ada ya? Makanya saya bilang angkanya tidak mungkin lebih dari bilangan terbesarnya. Sedangkan di pernyataan pertama bilang, FPB dari dua bilangan berbeda selalu lebih besar. Salah dong? Berarti untuk pernyataan pertama, salah. Lanjut, pernyataan kedua. KPK dari dua bilangan berbeda selalu lebih kecil dari kedua bilangan tersebut. Nah, kalau KPK ini bahasnya kelipatan. Kalau bahasnya kelipatan, dia bahasnya perkalian. Makanya makin membesar. Saya coba tuliskan begini. Nah, kayak gitu. Kelipatan. Berarti angkanya tidak mungkin kurang dari bilangan terkecilnya. Contoh, KPK dari 3 dan 5. Itu berapa? KPK-nya 3, berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatannya 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Angkanya makin besar. Makanya jawabannya nanti di sini tidak mungkin kurang dari 3. Oke? Sedangkan pernyataan kedua bilang, KPK dari dua bilangan selalu lebih kecil dari kedua bilangan tersebut. Salah dong. Harusnya jawabannya makin membesar, bukan selalu lebih kecil. Berarti pernyataan kedua juga salah. Saya silang ulang. Pernyataan pertama salah, kedua juga salah. Oke? Yang ketiga, jika dua bilangan berbeda, maka FPB-nya selalu lebih kecil dari kedua bilangan tersebut. Betul tidak ini? Sama tidak artinya ini dan ini? Angkanya tidak mungkin lebih dari bilangan terbesarnya. Terus, pernyataan ketiga bilang FPB-nya selalu lebih kecil dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini hati-hati.
Coba, FPB dari 3 dan 6. Ini berapa? Faktor dari 3, ya 1 dan 3. Faktor dari 6, 1 kali 6, 2 kali 3. Berarti FPB-nya adalah, iya betul, ini FPB-nya adalah 3. Oke? Nah sekarang, FPB-nya ini apakah lebih kecil daripada 6? Iya, betul. Tapi apakah lebih kecil daripada 3? Tidak. Ini kan sama ya. Pernyataan ketiga bilang selalu lebih kecil dari kedua bilangan tersebut. Buktinya ini sama. Berarti pernyataan ketiga juga tidak selamanya benar. Berarti untuk pernyataan ketiga kurang tepat. Oke? Lanjut. Pernyataan keempat. Jika dua bilangan berbeda, maka KPK-nya selalu lebih besar dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini juga hati-hati. Saya kasih contoh. Misal KPK dari 2 dan 4. Ini berapa? Kelipatan dari 2, berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, berarti 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Berarti KPK-nya berapa dong? KPK-nya ini dong. Berarti KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah sekarang, 4 ini lebih besar tidak daripada 2? Iya, betul. Tapi apakah 4 lebih besar daripada 4? Lagi-lagi tidak, ini sama dengan. Berarti kalau pernyataan keempat dia mengatakan KPK selalu lebih besar dari kedua bilangan tersebut, itu pernyataan yang kurang tepat. Nah, berapa pernyataan yang benar? Tidak ada pernyataan yang benar. Berarti jawabannya A, alfa. Kayak gitu, boy. Oke, sekarang nomor 8. Sikat. Diketahui FPB dua bilangan adalah 12. Manakah pernyataan yang pasti benar? Nah, kita cari dua pasang angka yang FPB-nya adalah 12. Berapa? Karena tidak dinyatakan di sini boleh pakai angka yang sama atau angka yang beda, saya coba pakai yang ini nih. Misal FPB dari 12 dan 12 berapa tuh? Iya, betul. 12 dong. Nah, jadi FPB dari 12 dan 12 pastinya 12. Nah, sekarang bisa tidak saya pakai pemisalan ini? Bisa dong. Kenapa? Karena FPB-nya adalah 12. Seperti pada soal. Karena pemisalan ini bisa dipakai, kita bisa pakai penguji ini untuk mengeliminasi opsi A, B, C, D, sampai E. Oke, kita sikat. Opsi A, kedua bilangan merupakan faktor dari 12. Apakah 12 ini faktor dari 12? Iya, betul. 12 adalah faktor dari 12, ini juga adalah faktor dari 12. Berarti ini boleh-boleh saja. Lanjut, opsi B. Kedua bilangan merupakan kelipatan 12. Apakah ini merupakan kelipatan 12? Iya, itu juga benar. Berarti ini juga kita checklist. Opsi C, salah satu bilangan bernilai 12. Nah, ini kan dua-duanya, bukan salah satu. Berarti opsi C salah. Opsi D, KPK kedua bilangan pasti lebih dari 12. Nah, kalau 12 dan 12, KPK-nya berapa? Iya, KPK dari 12 dan 12 itu adalah 12. Jadi ketika angkanya kembar, FPB-nya pasti sama ya dengan KPK-nya. Saya ulang, ketika angkanya kembar, FPB dan KPK-nya pasti sama dengan angka rujukannya di sini. Oke ya. Jadi kalau dia bilang KPK kedua bilangan pasti lebih dari 12, ini kurang tepat. Salah. Opsi E, hanya satu dari kedua bilangan tersebut bernilai genap. Nah, ini dua-duanya genap kok. Jadi yang E juga salah.
Nah, sekarang yang mana yang benar? A atau B? Karena keduanya masih benar, kita coba opsi kedua. Coba FPB dari 12 dan 24. Berapa tuh FPB dari 12 dan 24? Iya, FPB dari 12 dan 24 itu 12 ya. Karena kan faktor dari 12 itu 1 kali 12. Nah, kalau 24, 1 kali 24, 2 kali 12. Nah, 12 ini faktor persekutuan terbesarnya. Jadi FPB dari 12 dan 24 itu 12. Nah, sekarang kita pakai kasus ini ke opsi ini, A dan B. Opsi A, kedua bilangan merupakan faktor dari 12. Apakah 12 faktor dari 12? Iya. Apakah 24 faktor dari 12? Tidak ya. Nah, 24 itu bukan faktor dari 12. Karena 24 lebih besar dari 12. Oke? Coba ke B. Kedua bilangan merupakan kelipatan 12. Nah, ini boleh nih. 12 adalah kelipatan 12, 24 juga. Ini adalah kelipatan 12. Jadi, pernyataan yang benar adalah opsi B, bebek. Oke, nomor 9. Mastery Education memiliki 84 soal matematika dan 126 soal penalaran umum yang akan dibagikan ke beberapa paket latihan. Setiap paket harus berisi jumlah soal matematika yang sama, jumlah soal penalaran umum yang sama, dan seluruh soal harus habis terbagi tanpa sisa. Jumlah paket maksimum yang dibuat adalah... Nah, ini gimana nih? Jangan bingung dulu boy. Jadi gini, ini penerapan FPB pada kehidupan sehari-hari. Jadi yang ditanyakan ini hanya FPB dari 126 dan 84. Kenapa? Karena dari banyak paket yang akan dibuat, 84 soal matematika ini akan dibagi ke beberapa paket. 126 soal PU ini akan dibagi ke beberapa paket. Ada berapa paket yang akan dibuat? Nah, kita cari FPB-nya. Kayak gitu. Berapa FPB-nya? 126 dan 84. Mau pakai cara listing, faktorisasi prima, boleh-boleh saja. Tapi ini lebih cepat pakai cara mastery. Bagaimana caranya? Caranya gini. 126 dibagi 84. Bisa tidak? Bulat tidak? Tidak bulat ya? Oke. Kalau tidak bisa, lanjut. 126 dibagi 84 bagi 2. Berarti 42 ya. 126 bagi 42 berapa tuh? Iya, betul. Ini bulat. Jawabannya adalah 3. Coba kita buktikan. 42 kali 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. Betul ya? Nah, karena jawabannya bulat, berarti FPB 126 dan 84 adalah 42. Maksudnya apa? Maksudnya ada 42 paket yang akan dibuat. Bagaimana rinciannya? Rinciannya begini. Saya coba tuliskan. Misal untuk mata pelajaran matematika. Matematika ini ada berapa soal? 84 ya. Ini nih, 84 soal matematika. Kalau dibagi ke 42 paket, berarti ini jawabannya 2. Kalau untuk soal PU itu ada 126 soal. Kalau dibagi 42, jawabannya 3. Berarti dalam satu paket ada 2 soal matematika dan ada 3 soal PU. Ini dalam satu paket. Terus berapa paket yang dibuat? Total paket yang dibuat ada segini nih, ada 42 paket. Kayak gitu ya. Yang ditanyakan jumlah paket maksimum, berarti jawabannya ini nih. Berarti opsi C, cocok. Terakhir, nomor 10. Gaskan.
Dua program pembinaan di Mastery Education memiliki jadwal sebagai berikut. Kelas A diadakan setiap 6 hari sekali. Kelas B diadakan tiap 8 hari sekali. Pada 5 Februari 2028, kedua kelas diadakan secara bersamaan. Diketahui, tahun 2028 adalah tahun kabisat. Kedua kelas tersebut akan kembali diadakan bersamaan pada tanggal. Oke, yang paling pertama begini. Pada bulan Februari, tahun kabisat, itu sampai tanggal berapa? 29 ya. Jadi, bulan Februari, kalau umpamanya tahun biasa, itu sampai tanggal 28 saja. Tapi, kalau Februari, di tahun kabisat, itu sampai tanggal 29. Ini kalau dia tahun kabisat. Oke ya. Nah, sekarang begini. Katanya A tiap 6 hari, B tiap 8 hari. Kapan dia ketemu lagi? Berarti ini kita pakai konsep KPK. KPK dari 6 dan 8. 6 dan 8 berapa tuh KPK-nya? Oke, jadi caranya begini. Besar bagi yang kecil. 8 dibagi 6. Bisa tidak? Tidak bisa. Berarti 8 ini dikali 2. 16. 16 bagi 6 bisa tidak? Bulat tidak? Belum bulat. Lanjut. 8 kali 3, 24. 24 bagi 6? Iya, bulat. Ini 4. Jadi dia sudah bilangan bulat. Berarti jawabannya adalah 24. Kayak gitu ya. Ingat cara mastery seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu jawabannya adalah 24, berarti kalau dia ketemu 5 Februari 2028, dia akan ketemu 24 hari setelahnya. Jadi langsung saja, 5 tambah 24. 5 tambah 24 berapa tuh? Iya, betul. 29 Februari. Apakah 29 Februari atau 1 Maret nih? Karena dia tahun kabisat, berarti 29 Februari ada ya. Berarti jawabannya tetap C, cocok. 29 Februari 2028. Oke, boy.